Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, dan Barreskrim Polri menyebut ijazah Joko Widodo ini asli. Putusan diambil setelah dilakukan uji laboratorium forensik perbandingan ijazah Jokowi dan ketiga teman kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM. Hasilnya, ijazah Jokowi identik dengan ijazah lainnya. Tapi perdebatan sepertinya belum berakhir, Saudara, karena masih ada pihak yang meragukan putusan Barreskrim tersebut, termasuk menyebut identik bukan berarti otentik alias asli. Nanti kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kuasa hukum Joko Widodo, Pak Rifai Kussumanegara, dan juga penasehat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas Bray, Pak Arianto. Salam sehat, Bapak-Bapak. Dan kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak perlapor, yaitu TPUA, terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon dari yang bersangkutan. Saya mau ke Pak Rifai terlebih dahulu. Pak Rifai, ini kan akhirnya Barreskrim bilang bahwa ijazah Jokowi identik dan asli gitu ya, dibandingkan dengan tiga ijazah lainnya. Ini respon dari pihak Jokowi seperti apa, Pak Rifai? Ya, pertama kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Barreskrim, yang sebenarnya kesimpulan ini tidak hanya mengacu kepada hasil laboratorium forensik ya, tapi juga sudah dilakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa hingga 39 saksi, termasuk pihak UGM dan teman-teman kuliah, termasuk juga meneliti bukti-bukti surat yang dimiliki oleh pihak UGM terkait perjalanan perkuliahan Pak Jokowi. Paling tidak sudah ada dua fondasi yang cukup baik ya, untuk membuktikan fakta yang kami yakini selama ini. Pertama adalah pernyataan resmi dari UGM, karena sebenarnya di dalam kasus umum itu kan untuk menguji kebenaran ijazah itu sebenarnya cukup mengkonfirmasi pada penerbit gitu ya. Itu sudah dilakukan, ternyata juga masih belum menyelesaikan persoalan. Kita bawa ke ranah hukum, sekarang pihak penyelidik Barreskrim Polri sudah mengeluarkan suatu keputusan. Menurut saya sudah ada dua fondasi yang cukup baik ya, untuk bisa meluruskan isu yang selama ini berkembang. Kadang kalau dari Pak Jokowi sih kami yakini betul, apalagi Pak Jokowi ya, karena beliau yang mengalami langsung, berkuliah langsung selama 5 tahun ya, sehingga ya kami tidak bukan hanya untuk mendudukan fakta yang sebenarnya, termasuk ya memulihkan ya nama baik dan martabat beliau yang selama ini seolah-olah menggunakan ijazah palsu. Oke, tapi sudah dibilang bahwa ini asli, kemudian kasusnya dihentikan oleh Barreskrim, tapi kemudian kan ada pihak-pihak yang masih kontra lah istilahnya, masih belum percaya dengan adanya hasil dari uji laboratorium ini. Nah, kalau dari Pak Jokowi sendiri, ini bagaimana menanggapinya Pak? Ini kan katanya belum final gitu ya, kalau kata Pak Roy Suryo yang sebagai salah satu terlapor di Polda Metro Jaya, ini kan belum final dan masih ada ranah pengadilan. Nah, ini kan sudah di-stop sebenarnya kalau di Barreskrim sendiri. Ya, kembali lagi kalau kami, pertama selain kami menghadapi laporan yang diajukan TPO di Barreskrim, yang kemarin sudah mengerucut ya untuk sebuah hasil, kami sendiri sebenarnya juga melakukan upaya hukum. Ya, tidak lain sebenarnya Pak Jokowi ini hanya ingin mengupayakan keadilan bagi martabat dan kehormatannya, yang selama ini bahkan sudah cukup lama ya, soal ijazah palsu ini terus digulirkan. Terakhir sebenarnya beliau sendiri kan setelah lengser sudah kembali ke keluarga, yang ngurus cucu, kehidupan sosial. Kita berharap waktu itu isu tidak terus bergulir, tapi kenyataannya beberapa bulan setelah lengser masuk laporan di Barreskrim dan isu semakin bergulir, sehingga mau tidak mau akhirnya perlu menempuh langkah itu sekedar untuk ya mendudukan ya fakta yang sebenarnya terjadi, dan nanti kita lihat perkara ini yang berjalan di Polda. Termasuk juga kami masih menghadapi beberapa gugatan yang sekarang berjalan ini di PN Surakarta dan di Sleman. Ya. Termasuk juga sebenarnya kami 2 tahun yang lalu juga sudah menghadapi gugatan dari teman-teman TPUA. Oke, jadi walaupun yang di Barreskrim berhenti, namun yang di Polda, kemudian di PN Sleman dan Surakarta masih terus berjalan. Oke. Betul, masih terus berlangsung. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan sudah diketok gitu ya bahwa ijazah Jokowi identik atau asli dari Barreskrim gitu ya. Tapi di sisi lain masih ada pro kontranya nih Pak, terutama di pihak terlapornya di kasus lain, Pak Roy Suryo gitu. Apakah kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Barreskrim ini sudah tepat sekarang dilakukan atau terlalu cepat sebenarnya? Karena masih ada polemik di belakang ini. Kalau saya nggak bisa mengatakan terlalu cepat atau tepat apa enggak. Justru sejak Pak Jokowi itu memberikan laporan kepada Polda Metro, ya, ini gonjang-ganjing selama ini ya, kalau saya lihat ini kan sebetulnya peristiwa hukum.
pelanggaran hukum pidana sebetulnya ya. Yang satu pelanggaran hukum pidana itu menohok orang lain ini ijazah palsu padahal dia nggak tahu itu palsu. Yang satu lagi mengatakan belakangan ini baru lapor bahwa merasa terhina ataupun tergini. Nah, itu kasus pidana. Sebetulnya ini intinya adalah pembuktian ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak. Cuman sekarang yang saya amati yang selama ini terjadi itu bagi saya kok seperti sandiwara ya, sandiwara di media antara orang yang menuduh bahwa dengan teori-teori yang disampaikan pada masyarakat bahwa cara membuktikan itu begini. Padahal itu teori yang keliru itu. Nah, tapi karena selama ini beredar di media ya itu nggak ada endingnya. Nah, kemarin begitu Pak Jokowi lapor itu, ini sudah on the right track itu untuk menyelesaikan gonjang-ganjing ini, gonjang-ganjing mengenai tanda tanya apakah ini asli atau tidak itu. Nah, kemarin dengan dilaporkannya Pak Jokowi melaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro dan kemudian dilaporkannya itu lagi menunjukkan ijazah palsu di Barreskrim, maka ini berarti sudah dibawa ke proses pidana. Proses pidana itu Pak mulai dari LP atau pengaduan ya, kalau itu bukan dianggap itu bukan suatu pidana ya namanya pengaduan namanya. Kemudian disampaikan pada polisi melakukan penyelidikan, kalau penyelidikan menemukan ada itu suatu tindak pidana baru masuk ke penyidikan. Nah, penyidikan nanti kemudian dibuat kalau unsurnya cukup dikirim ke jaksa kalau memenuhi syarat untuk menuntut dimasukkan ke pengadilan. Jadi kemarin itu kan yang di Barreskrim yang tuduhan itu ijazah palsu ya, tuduhannya gitu kan. Ya. Saya sangat salut ya dengan Mabes Polri. Karena ternyata dulu yang dia ngomong-ngomong bahwa 90% kita sudah meriksa, tinggal 10% itu Pak lapor. Saya dulu itu tanda tanya ngapain mesti pakai lapor. Sebetulnya ini pembuktian ijazah palsu itu tanpa lapor pun itu cukup dengan mengecek dari mana sumbernya, bukti-bukti yang ada di situ apa valid apa tidak, itu sudah cukup. Tapi kemarin kan lapor, hasilnya identik gitu kan. Itu istilah daripada uji lapor Pak. Uji lapor itu kalau sama ya itu namanya identik. Kalau tidak ya tidak identik, bukan asli palsu. Nah kemarin itu kan yang dibandingkan kan antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazahnya temennya yang ada di situ. Karena itu identik berarti bisa disimpulkan bahwa ini ijazah ini sama keluarannya dari UGM. Nah dengan gitu saya kira tuh harusnya rakyat atau siapa bisa menerima itu, jangan digoreng-goreng lagi nanti wah ini belum selesai. Itu ngomongnya Pak Roy kan itu kan. Belum selesai gitu. Ya bagi dia belum selesai karena kalau dia kan semangatnya kan yang penting itu rame-rame terus saja ini nggak selesai. Itu. Jadi memang rakyat bisa membaca ini. Cukup dengan ke penerbitnya sebenarnya sudah bisa memastikan itu asli, kemudian tapi masih kemudian berjalan lagi diuji lapor, dibilang identik. Sekarang pun ketika dibilang identik ada istilah lagi nih Pak, ini identik bukan otentik. Nah ini bagaimana itu permasalahannya Pak? Itu ya Pak, itu kehebatan memamerkan suatu pendapat. Padahal kalau menurut saya itu pamer ketidaktahuan Pak. Jadi sebenarnya perbedaannya apa nih Pak? Itu istilah daripada hasil dari lapor. Lapor itu kerjanya ya, itu ijazah asli, ini yang diduga palsu, dibandingkan kan gitu kan. Kemarin itu yang diuji di lapor adalah antara ijazah yang asli Pak Jokowi dengan pembandingnya itu ijazah asli-asli yang lainnya, yang temannya. Nah, kan jadi identik sama ini. Bukan ini mengatakan Pak Jokowi ini asli, bukan. Aslinya itu sudah disebutkan tadi Pak Rifai tadi ya. Dengan penelusuran dari UGM itu sudah cukup sebetulnya. Cuman kemarin itu saya hebatnya ya, Barreskrim itu artinya apa? Menandingi daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para penggugat itu yang mengatakan saya ahli forensik, ini kok membuktikan forensik. Padahal itu kan keliru. Itu istilah identik sama asli aja dia nggak ngerti itu. Dibilang itu identik belum tentu asal, nggak asli. Itu aja. Ini yang dikembangkan, ini kasihan rakyat kalau dikasih teori-teori kayak gitu. Karena yang ngomong itu pakar kan Pak. Mengaku dirinya pakar, disangkanya itu pakar-pakar semuanya itu. Tapi kenyataannya beliau pakar di satu tertentu, tetapi dia pakai teori apa ya? Falsi Pak ya namanya itu aja. Itu yang. Kalau Pak Rifai menanggapi seperti apa? Ini kan lagi-lagi ya, ini kan kalau kata Pak Arianto
tidak ngerti gitu ya kalau ngomongin soal identik versus otentik. Tapi kemudian yang dibilang oleh Pak Roy Suryo juga justru harus dibuktikan lagi dong. Ini kan kita pakai pembanding. Oke, pembandingnya identik dengan yang dibandingkan gitu. Tapi ketika nanti ternyata yang dibandingkan ini ternyata juga tidak dipastikan keasliannya, ini kan menjadi pertanyaan juga kata Pak Roy Suryo. Ini kalau misalnya sama-sama identik tapi sama-sama identiknya tidak asli ya gimana tuh? Gimana Pak Rifai? Ya kalau kami sih ya kembali lagi kami sudah mengikutinya cukup lama sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan memang di dalam banyak kesempatan saya juga bilang bahwa ini gendang ini akan terus ditabuh. Jadi, apapun itu ya. Sudah dijelaskan, sudah dinyatakan oleh lembaga resmi, tetap akan dicari terus persoalan-persoalannya, dibangun argumen-argumen untuk membuat publik tidak percaya. Ya. Dan ini akan terus menerus ya, sampai kalau dugaan kami, mohon maaf Mas, nanti di pengadilan pun, pengadilan sudah mengetuk palu, dinyatakan bersalah, tetap dibilang ada intervensi pengadilan dan segala macamnya gitu. Kalau yang kita lihat justru saya sependapat dengan Pak Rianto, sebenarnya kemarin Barreskrim juga cukup berlebihan gitu ya, sampai harus melakukan uji lapor, mengikuti gendang kemarin kan, ini digital forensik dan segala macam. Padahal secara sederhana kita lihat, sesuatu yang bersifat analog tidak mungkin diuji secara digital gitu. Ini istilah radio ini AM FM nggak nyambung gitu ya. Tapi ya kemarin Barreskrim mungkin dengan etikat baik Pak, biar komprehensif masuk, ya oke. Cuma juga saya juga terima kasih pada akhirnya tidak terlalu ikut dengan gendangnya, segera diambil sikap. Tinggal kita lanjutkan dengan proses hukum selanjutnya gitu ya. Dan menurut saya gini, ini kan di era post-truth seperti ini, ya inilah kita coba hukum menjadi jalan keluar, solusi untuk menyelesaikan. Harus ada satu lembaga yang akhirnya memutus secara konstitusi ya, yaitu lembaga peradilan. Karena kalau dibiarkan semua berpendapat, nggak pernah selesai. Berarti nanti prosesnya akan kita lihat ataupun kita amati ketika yang di Polda berarti laporannya Pak Jokowi. Kalau kami begitu, jadi salah satunya kami akan memastikan ini perkara berjalan ya. Sekalipun tidak perlu terburu-buru, tetap objektif, berimbang, terbuka ya Pak Rianto, kita harapkan ya, agar publik juga bisa mengikuti, termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang sedang berjalan gitu ya. Biar dari sini kita betul-betul ada sebuah kepastian. Jadi ada putusan inkrah yang sudah menjadi keputusan terakhir ya. Tapi lagi-lagi ya, pasti aja akan dipersoalkan gitu ya, karena di putusan-putusan sebelumnya juga selalu digaungkan. Oke. Menyambung tadi terkait dengan pembandingnya kan 3 temannya Pak Jokowi semasa kuliah gitu ya, Pak Arianto. Kalau misalnya di dalam kepolisian, ini kita ngomongin uji lapor gitu ya, walaupun sebenarnya tidak perlu katanya, ini kan sudah diuji lapor, itu dengan membandingkan dengan ijazah lainnya, yang kata pihak Roy Suryo, belum tentu asli juga, ini jangan-jangan ada komplotannya juga, ini sebenarnya komplotan ijazah-ijazah yang kita perkirakan ini asli gitu. Nah, ada nggak sih Pak metode lain yang dilakukan untuk memastikan ijazah itu asli tanpa harus dengan membandingkan gitu? Misalnya tintanya diuji, kertasnya diuji, atau seperti apa Pak? Ini ya Pak ya, ini makanya ini saya sampaikan pada masyarakat ya. Disebarkan mengenai teori pembuktian forensik digital dan sebagainya itu oleh seorang yang mengatakan ahli. Padahal Pak ya, kalau teori pembuktian dengan pakai itu tadi, pembanding lapor itu tadi itu untuk membandingkan apakah yang antara ijazah yang dokumen yang asli dengan dokumen yang diduga palsu, itu dibandingkan Pak. Dibandingkannya pasti kertasnya lah, jenis itunya lah dan sebagainya. Itu kalau kita membandingkan antara dokumen yang diduga palsu yang dipakai oleh Pak Jokowi dengan dokumen yang asli yang seharusnya kan gitu kan. Itu yang terjadi kan kayak gitu. Nah mereka itu yang menggugat kan selama ini ijazah palsu ini saya copy, kan konyol itu Pak. Kopian daripada ataupun produk digital, dia pakai teori forensik laboratorium dan sebagainya, disampaikan ini yang paling ilmiah gitu. Itu kan konyol, itu teori yang keliru Pak. Pembuktiannya itu nggak gitu. Nah sekarang ya harusnya itu inilah mohon jangan sampai ya menebarkan suatu ilmu-ilmu ataupun pendapat-pendapat yang seakan-akan benar, tapi sekarang sudah diuji dengan kebenaran yang nyata ini, kemudian masih terus itu, menurut saya itu tidak baik. Karena itu akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kan yang didorong kan itu ketidakpercayaan kepada aparat terus. Nanti kemudian wah ini semua kong kali kong, polisi takut dengan Pak Jokowi misalnya kayak gitu kan. Sampai lapor pun nggak dipercaya ya, harus lapor luar negeri. Itu kan menghasut ya, menghasut masyarakat tidak percaya kepada aparat yang ada di negara ini. Sementara ini Pak,
kehancuran kita daripada hasutan-hasutan itu sudah mendunia. Pak Jokowi sebagai presiden yang terkenal di dunia dikabarkan inilah presiden terkenal di dunia ini. Sayangnya kok dia itu palsu. Memakai ijazah palsu. Ini kan cara ya Pak ya, melanggar HAM orang lain, tapi dengan kebebasan berbicara. Tapi beda lagi kalau seandainya sudut pandang mereka, wah kita ini dikriminalisasi, HAM kita nggak dilindungi. Kenapa kok kita dipanggil nggak ada nama kita? Lah dia sendiri sudah menghakimi Pak Jokowi gitu ya. Kemudian dengan sampai dunia tahu, kita saja Pak ya, nangkep orang itu aja sekarang masih ditutup sini, masih pakai inisial ya. Inisial ya. Itu dalam rangka melindungi praduga tak bersalah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menuduh yang tanpa bukti sudah digembar-gembar kemana-mana. Mereka kan itu melanggar. Oke. Tapi dia gembar-gemborkan bahwa ini melanggar kebebasan itu. Contohnya kayak gitu Pak. Oke. Ini tapi saya mewakili pernyataan dari Pak Roy Suryo. Saya tidak mewakili Roy Suryo, tapi saya mewakili pernyataan Roy Suryo yang mempertanyakan juga, oke, kalau memang asli kemarin Bareskrim sudah rilis gitu ya dengan banyak narasinya, pernyataannya, tapi mana ijazahnya gitu Pak Rifai? Kan ada Dr. Tifa juga bilang bahwa kalau misalnya narkoba kan ada bukti sabunya nih, kalau pembunuhan oke ini bajunya, ini senjatanya. Nah ini kan kemudian ditanyakan lagi mana ijazahnya. Pak Jokowi nggak berani untuk menunjukkan ijazah ini, walaupun katanya Pak Jokowi bilang saya akan berani tunjukkan di pengadilan ataupun kalau sudah ada permintaan dalam proses hukum. Gimana nih? Oke. Jadi fisik ijazah ada di tangan beliau, ya. Sekarang di kediaman beliau di Solo. Dan kemarin sempat kita bawa ke Bareskrim karena diminta, 2 minggu yang lalu kita diminta, kita serahkan. Bahkan di Bareskrim sendiri dilihat oleh banyak petugas, termasuk diminta untuk ditinggalkan. Kami tidak menyangkal ditinggalkan, tapi karena kami juga ingin cepat selesai lah ya. Beliau menerangkan bahwa ini mau uji lapor, ya udah kita ikuti saja. Dan baru kita terima 2 minggu yang lalu. Jadi sempat 2 minggu dipegang oleh Bareskrim. Jadi kenyataannya itu ada dan disaksikan oleh banyak pihak. Bahkan juga sempat di Solo ditunjukkan kepada teman-teman wartawan kan. Artinya secara fisik ada. Nah, cuma memang kami begini, kami melihatnya pertama karena ini data pribadi, nggak mungkin disebarluaskan tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Tapi kalau demi proses hukum pasti kami tunjukkan kan. Satu itu. Kedua, ada jaminan ditunjukkan selesai. Kami yakin juga tidak selesai. Oke, tapi Pak, UGM sebagai lembaga resmi sudah membuat satu konferensi pers, bahkan menunjukkan di layar besar itu kopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Waktu itu alumninya di sampingnya juga bawa ijazah. Apa sudah nggak cukup tuh? Di institusi resmi UGM ditunjukkan di belakang, malah jadi persoalan kan? Fontnya dicari persoalan, New Roman, ya seolah-olah itu belum pernah ada dalam dunia printing ya. Memang bukan printing, itu offset gitu kan, percetakan. Lalu ada fotonya lah, kok ini mukanya dari mata segala macam, sepertinya bukan wajah Jokowi. Ada lagi yang pakai aplikasi, ini sepertinya ijazah sepupunya atau ponakan Pak Jokowi. Jadi ditunjukkan pun juga hanya jadi, mohon maaf, bahan bulian. Bahkan dicari terus persoalan, sehingga kami melihat ini hanya jebakan Batman. Kalau kita tunjukkan juga malah semakin besar persoalan. Akhirnya kita putuskan, kita tunjukkan untuk tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, terutama barangkali diminta oleh penegak hukum terkait. Termasuk terakhir di Bareskrim, Pak Jokowi juga bilang, waktu tanya wartawan, kapan tunjukkan? Pada saatnya di pengadilan saya akan tunjukkan, saya akan bawa pada hakim. Tapi pertanyaannya kan untuk aslinya sampai sekarang kita belum lihat secara nyata mungkin ya, secara ini kita tunjukkan, kita belum tahu, tapi sebenarnya isinya sudah ketahuan dari kopinya segala macam sudah terbuka semuanya. Nah, apakah masih ada alasan untuk Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya? Jangan kemana-mana saudara, kami akan bahas usai jeda berikut ini.